Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa thalabul ilmi meski dalam keadaan pandemi. Meski dalam keadaan pandemi tidak menurunkan semangat kita untuk thalabul ilmi, memerangi. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga ilmu kita barokah di dunia wal akhirah. Ala hadiniya wa ala dini Mustafa syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Saifuddin. Di sini saya sebagai guru agama Islam kelas 7, khususnya kelas 7B. Saya hanya mengajar kelas 7B. Langsung saja, kemarin saya sudah survei tentang pemahaman rukun Islam dan rukun iman, tapi masih ada juga yang dalam kategori yang kurang paham. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas Asmaul Husna yang berkaitan dengan iman kita kepada Allah. Langsung saja. Pengertian Al-Asmaul Husna secara bahasa itu nama-nama yang indah dan baik. Asma itu nama, husna itu yang baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungan Allah. Dalilnya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Innahu witrun yuhibbul witra man hafidhaha dakhala jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah itu mempunyai 99 nama. Yang suka yang ganjil ya Allah. Tapi barang siapa yang menghafalnya maka ia masuk surga. Apakah hanya hafal Al-Asmaul Husna langsung masuk surga? Ya tidak. Jelas kita harus mentaati perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah. Ketika sholat disuruh sholat, sudah azan, ya cepet-cepet sholat. Puasa Ramadan 30 hari juga dilaksanakan. Tidak hanya melulu, oh ini ada hadisnya, hafal 99 masuk surga. Ya, kepenaan misalnya. Lanjut anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang, saya bahas 4 aja ya. Al-Alim. Al-Alim, apa artinya Al-Alim? Maha mengetahui. Ya, Al-Alim itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Allah itu maha mengetahui. Beda dengan kita terbatas dengan ruang waktu. Jika kita mengetahui itu di ruangan seperti di ruangan ini ada komputer, tapi tidak mengerti di ruangan sebelahnya ada apa, ada alat apa. Kita terbatas ruang dan waktu. Peristiwa yang akan datang, kapan kita mati, kapan jodoh kita datang, siapa jodoh kita, itu sudah tahu Allah. Rezeki kita bagaimana sudah mengetahui. Mengetahui ini lebih luas ya, tanpa batas. Dalilnya apa? Anak-anak juga nanti di pause sebentar, pause 10 detik atau berapa,
anak-anak juga membaca ini supaya ada tartil meski hanya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci semua yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui dengan mata telanjang. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, Allah maksudnya. Dan Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Dan darat di laut ini mencakup udara juga ya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui itu ya. Insyaallah. Dan tidak jauh dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang ada di laut. Jadi semuanya itu sudah ditulis oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah. Tinggal kita mau mengimani dan percaya dengan Allah ya. Kalian kan jika Allah itu memang tidak ada Tuhan selain Allah, harus percaya sebagai orang mukmin. Selanjutnya Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir adalah maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah menciptakan berjuta-juta makhluk, bahkan bermiliar-miliar, berjuta-juta itu maksudnya tidak terhingga ya, kita nggak tahu. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satu wujudkan Allah yang salah sasaran. Ia menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluk. Apalagi kita seorang manusia diciptakan oleh Allah dengan yang paling sempurna, yaitu kita mempunyai akal. Nanti kita menggunakan akal kita. Allah telah menciptakan sesuatu itu dengan teliti. Beda dengan kita menciptakan robot, masih ada kesalahan, masih ada error. Beda dengan Allah karena sang Allahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apalagi dengan perbuatan kita yang kita kerjakan pasti teliti, pasti dihitung, nggak ada kesalahan. Beda dengan manusia, analisis manusia masih ada kesalahan 0,01%, tapi Allah tidak. Berapa pahala kita sehari, berapa keburukan kita sehari, itu semuanya sudah dihitung oleh Allah. Maha teliti Allah, tidak ada kesalahan sedikit pun. Yang ketiga yaitu As-Sami. Apa artinya As-Sami? As-Sami maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satu pun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat, bahkan suara di dalam hati kita itu Allah tahu. Makanya dengan adanya As-Sami ini, kita sebagai orang mukmin harus percaya dengan doa-doa kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa-dosa guru saya, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Ya Allah, jadikanlah saya anak yang sukses dunia dan sukses akhirat, yang selalu taat kepada Panjenengan, selalu ibadah kepada Panjenengan, selalu berdoa karena Allah itu maha mendengar. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Harus percaya. Yang terakhir ya, Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir itu maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit. Al-Basir ini maha melihat juga tanpa batasan. Beda dengan kita ya. Kita itu jarak berapa meter sudah tidak bisa melihat. Kadang mempunyai alat bantu. Allah tidak usah pakai teropong untuk melihat bintang, tidak perlu kacamata untuk melihat hal yang kecil, tidak butuh mikroskop untuk melihat virus, melihat apalagi bakteri, tidak.
Ya kita ibaratkan kita aja ketika sampean pernah masuk ke gua. Di gua itu kan gelap dan di gua itu ada semut hitam. Kira-kira sampean anak-anak bisa melihat semut hitam itu? Pastinya tidak bisa kalau tanpa senter. Allah itu pasti bisa. Ada semut hitam di lubang yang hitam, di gua yang hitam bisa dilihat. Jadi apapun perbuatan kita, boncengan, ambil pacari, ya pasti akan dilihat oleh Allah. Sholat di tengah malam, ya pasti dilihat oleh Allah. Kebaikan dan keburukan kita pasti Allah melihatnya. Oleh karena itu, marilah kita mempunyai rasa malu, mau melakukan perbuatan jelek, kita malu dilihat oleh Allah. Ya kita kadang sama juga, saya juga banyak dosanya. Kadang kita lupa yang namanya manusia ini jika Allah itu melihat perbuatan kita. Karena itu marilah kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar, anak-anak juga belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib, ya, akan yang gaib di langit dan di bumi, malaikat, surga, neraka, jin, apalagi setan itu Allah. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, baik buruk baik semuanya itu dilihat oleh Allah. Baca kita malu ya. Itulah sedikitnya bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung di grup WA, biar perbedaannya itu menjadi grup diskusi. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan sabun, menjaga jarak ya, karena pandemi ini belum berakhir. Marilah kita saling menjaga. Semoga anak-anak dan keluarga di sana selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, zahir wal batin. Hari pembelajaran kali ini kita tutup dengan Al-Fatihah. Semoga meski hanya lewat virtual dan hanya terbatas dengan waktu yang sangat sedikit, tidak bisa tatap muka dengan anak-anak, semoga tetap barokah manfaat akhirah. Ala nidia wa nikulin safa bi syafirun lillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakati sura Fatihah al-mu'azzamati wa sifa'ina tali anta khairan ajma'in. Al-Fatihah. Terima kasih, maaf atas segala khilaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.